Dikasih tas bekas tapi diminta lagi. Loh, Bu Jena, pas banget ada di rumah. Loh, Bu Atun, ada apa, Bu? Ini loh Bu Jena, tasnya si Komar masih bagus, nggak ada yang lecet. Rencananya tas ini mau saya kasih ke si Bianca, soalnya si Komar udah ada tas yang baru. Kira-kira si Bianca mau nggak ya tas ini? Wah, Boleh, Bu. iya nak, boleh, ambil aja. Ya udah Bianca, ini pakai aja tasnya nih. Makasih, Bude. Makasih ya Bu Atun. Iya, sama-sama. Kalau gitu saya duluan ya. Jangan lupa tasnya dipakai loh. Mari. Iya, Bu. Bu, tasnya masih bagus loh, Bu. Alhamdulillah ya nak, dipakai terus tasnya. Mak, tas aku yang lama mana? Kenapa sih Komar? Tasnya kan udah mama kasih sama Bianca. Loh, aku mama kasihin sih. Ya kan tuh udah ada tas baru, buat apa lagi tas lama? Aku nggak mau pakai tas ini, soalnya kegedean. Jadi aku diketawain teman-teman. Aku mau tas aku yang lama. Ya masa mama minta lagi sih? Kan udah mama kasih ke Bianca. Aku nggak mau tahu. Pokoknya mama minta lagi sama Bianca. Ayo mak minta lagi. Iya, nah ini ya. Yaudah mama minta dulu. Ih, bikin malu aja. Mama nih. Misi, Bu Jenab. Loh, Bu Atun, ada apa, Bu? Saya mau minta tasnya lagi dong. Kok diminta lagi ya, Bu? Kan udah dikasih. Iya, soalnya si Komar kan udah saya beliin tas baru ya, tapi dia nggak suka sama tas baru, dia pengen tas yang itu. Saya minta lagi ya tasnya. Bu. Ya udah nak, kasih lagi tasnya ke Bu Atun, nak. Iya, Bu. Ini Bude tasnya. Ini maaf loh ya Bu Jena, Bianca. Namanya juga anak-anak ya kan, si Komar nggak suka tas baru, jadi ya maunya tas ini lagi. Saya bawa dulu ya, saya permisi. Mari. Udah, Bianca jangan sedih. Itu berarti bukan rezekinya Bianca. Nanti kita beli tas lagi ya nak ya. Ya udah, ayo masuk. Banyak banget yang nanya ini, dan ini. Oke, aku coba jawab satu persatu ya. Kak, kalau proses syutingnya itu main satu karakter terus lepas ganti atau selesain satu karakter dulu? Nah, kalau proses syutingnya itu tergantung dari skrip ya. Biasanya kita ngabisin satu karakter dulu, terus baru ganti kostum, terus mainin karakter yang lain. Tapi ini tuh bikin ribet, soalnya pas ngeditnya kita harus bolak-balik mentahannya. Oke, pertanyaan kedua ya. Kak, kalau ada adegan ibu-ibu ngobrol berdua, itu satunya siapa? Kan kata kakak pemerannya cuma berdua. Nah, itu cuma pemeran pengganti atau yang nyamar aja ya. Jadi yang dilihatin itu cuma bagian bajunya atau bagian jilbabnya aja, nggak kelihatan full mukanya, gitu. Jadi ngebikin dramanya makin hidup, seolah-olah karakternya itu emang ada. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak, yang ngedit videonya siapa? Nah, ini pertanyaan paling penting nih. Yang ngedit video itu suami aku ya guys, alias yang meranin Jamal, Pak Anwar, Pak Saipul, Komar, Wak Aceng. Untuk kameramen kita udah ada satu orang, tapi untuk editor saat ini masih kita yang handle. Sebenarnya kita emang lagi nyari editor, tapi belum nemu aja nih guys. Gimana dong? Oke, pertanyaan selanjutnya. Nggak kebayang segimana capeknya bikin drama, belum lagi ngeditnya. Bener banget guys, sebenarnya ada capeknya, ada senengnya juga sih. Capeknya itu kalau kita lagi bikin skrip, mikirin ide, proses syutingnya, belum lagi ngeditnya. Tapi seneng banget, apalagi dapat komentar dari penonton, Kak, episode selanjutnya kapan tayang? Kak, aku tungguin episode selanjutnya ya. Kak, aku udah nggak sabar pengen nonton episode selanjutnya. Rasanya tuh seneng banget bisa ngehibur teman-teman yang nonton video kita. Nah, buat ngobatin rasa capek, terus buntu mikirin ide, biasanya aku tuh suka nonton drama dulu. Kayak sekarang nih, aku lagi nonton drama Dear Ex di Loklok yang diperanin sama Kim Yoo Jung. Kalian udah pada nonton belum? Ya udah deh, sini aku kasih tahu jalan ceritanya. Drama ini menceritakan Bae Jin, seorang aktris muda yang berbakat dan tumbuh di lingkungan penuh kekerasan dan kesepian. Popularitasnya yang dulu bersinar mulai memudar ketika sifat aslinya diketahui publik. Bae Jin digambarkan sebagai artis yang sering memanfaatkan kecantikan dan pesonanya untuk memanipulasi orang demi karirnya. Di balik sikapnya yang ramah, ternyata ia menyimpan banyak dendam dan trauma masa lalunya. Ia tumbuh menjadi sosok yang kompleks antara korban dan pelaku. Tak hanya sampai di situ, drama ini juga menghadirkan kisah cinta yang rumit dengan Yoo Jun Soo, teman masa kecil Ajin yang rela melakukan apapun untuk melindunginya. Kalian penasaran gimana cerita lengkapnya? Makanya nonton di Loklok juga.
Oh iya, masih ada pertanyaan lain nggak? Komen aja ya di bawah, biar aku jawab. Soalnya aku mau lanjut nonton nih. Masih banyak yang nanya, gimana sih proses pembuatan video Jamal dan Bianca? Oke, aku coba jawab satu persatu pertanyaan kalian ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Kak, kakak tinggalnya di mana? Aku tinggalnya di Sumatera Barat ya, khususnya di Sawalunto. Sia di Siko yang orang Minang kok. Pertanyaan yang kedua, Kak, aku mau tanya, itu warung Aceh punya siapa? Oh, warung ini kan? Nah, ini tuh juga warung aku guys. Aku tuh bikin warung ini sekitar tahun 2018. Jadi kita pakai warung ini nggak perlu nyewa ya? Oke, pertanyaan ketiga. Kak, aslinya rumah Jamal, Bianca, Komar kayak gimana? Nah, ini pertanyaannya penting juga nih. Semua itu satu rumah ya guys, cuman dibagi-bagi titik pengambilannya. Nah, kalau tampak depan ini, pasti kalian udah tahu kan, ini tuh rumah Jamal, ini tampak depan rumah aku. Nah, kalau ruang tamu ini jadi bagian rumahnya Jamal juga. Nah, kalau tampak belakang, ini tuh jadi rumahnya Bianca. Nah, kalau di sini jadi tampak rumah neneknya Komar. Pertanyaan yang keempat. Kak Bianca, siapa yang rekam video? Kalau kakak berdua, siapa yang rekam? Kalau dulu kita cuma berdua dan yang rekam itu pakai tripod. Tapi kalau sekarang udah ada kameramennya. Tapi kameramennya nggak mau di-spill. Gimana dong? Pertanyaan yang kelima. Istirahatnya kapan sih? Kalian kalau istirahat kapan? Malam kan? Nah sama, kita juga istirahatnya malam. Tapi sekali seminggu kita bikin jeda. Jadi sekali seminggu tuh kita nggak ngapa-ngapain alias libur. Udah aku capek jawabin pertanyaan kalian. Mending kalian temenin aku nonton deh. Aku lagi nonton Dynamite Kiss. Drama ini berpusat pada Go Darim yang diperankan oleh An Eun-jin, seorang wanita lajang yang nekat berpura-pura menjadi ibu demi bisa bekerja di tim produk bayi bernama Mother TF. Masalahnya tim itu dipimpin oleh Kong Ji Hyo yang diperankan oleh Jang Ki Yong, sosok pemimpin yang cerdas, tenang tapi agak kaku. Awalnya Darim cuma ingin cari nafkah dengan aman, tapi semuanya berubah setelah kissing yang tak sengaja antara dia dan Ji Hyo bikin suasana kantor mendidih. Yang jelas drama ini tuh seru banget. Kalau kalian mau nonton, mending buruan ke Lok-Lok deh. Soalnya di Lok-Lok itu lengkap dan aku selalu nonton di sana loh. Kak, masih ada yang mau nanya nih. Udah aku mau nonton Dynamite Kiss. Ini juga lebih penting. Apa aja sih kegiatan aku sehari-hari selain sebagai konten kreator? Sini aku ceritain. Teman-teman pasti taunya kita itu sebagai Jamal, Bianca, Ratna, Komar, Bu Atun, Bu Jena, Pak Sepul. Tapi aslinya nama kita itu Rahma dan Irfan. Dan kita berdua udah nikah sejak akhir tahun 2020. Dan banyak banget yang nanya anaknya mana kak? Kita berdua tuh belum punya anak guys. Apalagi akhir tahun 2024 aku tuh sempat dioperasi karena punya suatu penyakit. Doain ya, semoga kita segera diberi keturunan. Oh iya, banyak juga yang nanya, Kak gimana sih wajah asli Jamal dan Bianca itu? Tara, ini tuh wajah asli kita. Kita sehari-hari ya kayak orang biasa aja. Kita dandan kayak anak-anak, atau dandan sebagai orang tua, ataupun sebagai guru, atau sebagai penjaga warung. Itu cuman pas kita tag video aja. Sisanya kita normal-normal aja kok. Dan selain tag video, kegiatan kita sehari-hari, kita lagi merintis usaha nih. Kita bikin usaha bawang goreng premium tanpa campuran. Untuk saat ini, kita bener-bener bikinnya berdua. Nama usahanya Arafan Snack. Apa sih itu kepanjangan Arafan? Jadi Arafan itu Allah, Rahma, dan Irfan. Karena usaha ini gak akan berjalan tanpa adanya campur tangan dari Allah dong. Kegiatan kita tuh kalau abis bangun tidur pasti ngupas bawang. Terus nanti abis zuhur kita lanjut tag video. Nah malam harinya kita lanjut ngiris bawang yang udah dikupas tadi terus digoreng. Ini bener-bener kita lakuin berdua. Nah untuk usaha baru kita bawang goreng premium ini sebenarnya kita pengen banget punya anggota kerja. Tapi kayaknya untuk saat ini kita masih bisa untuk handle berdua. Semoga ya usaha kita berkembang dan nanti punya karyawan yang banyak banget. Oh iya, buat kalian yang mau beli bisa banget nih di Keranjang Kuning. Bawang goreng ini bener-bener premium loh, tanpa campuran tambahan. Nggak pakai kol, nggak pakai wortel, nggak pakai ubi, bener-bener 100% bawang merah yang digoreng. Terus nggak ada minyak ya, karena udah di spinner. Warnanya cakep, golden brown, rasanya juga gurih, renyah, dan nikmat. Sembari ngegoreng, biasanya aku sembari live. Kalian ada yang nonton live aku nggak? Karena lagi ngerintis usaha ini, kadang aku tuh istirahat udah tengah malam banget. Abis ngegoreng, lanjut lagi ngepacking orderan. Tapi kita selalu yakin, suatu saat usaha yang kita lagi rintis ini pasti sukses. Amin. Buat kalian yang mau beli bawang goreng premium, belinya di Arafan Snack ya. Dititip ibu di rumah tetangga pelit. Bu Atun. Assalamualaikum Bu Atun. Bu Atun. Ya, waalaikumsalam. Loh Bu Jenab, ada apa Bu Jenab? Bu Atun, saya boleh nggak nitip Bianca di rumah Bu Atun? Soalnya saya mau ke rumah sakit. Bapaknya Bianca masuk rumah sakit. Di sana nggak boleh bawa anak-anak Bu. Nanti saya jemput lagi kok. Aduh, gimana ya Bu Jenab ya?
Ya udah deh, boleh. Makasih banyak ya Bu Atun. Bianca, kamu tinggal sini dulu ya, Nak. Yaudah, ayo masuk Bianca. Iya, Bi. Bianca jangan nakal ya. Iya, Bu. Aku nggak akan nakal kok. Bu. Ibu nanti jemput aku ya. Jangan lama-lama ya, Bu. Iya, nanti Ibu jemput. Kamu jangan nakal di sini, nanti dimarahin Bu Atun. Udah sana masuk, Ibu pergi dulu ya. Dah, Bu. Udah sana masuk, Ibu pergi dulu, udah. Jemput ya, Bu. Teman-teman, si Bianca dia dititip sama mamanya, dia disuruh main di sini. Nanti jangan kau pinjemin mainanmu ini ya, nanti rusaknya. Mahal itu loh. Iya, Mak. Udah, makan lagi. Udah Bianca, kamu duduk di situ aja ya. Iya, Bi. Buka mulutnya lebar-lebar, ayo habisin. Enak. Ya. Udah, mama ke dapur dulu ya. Bianca, kamu situ aja ya. Iya, Bi. Bibi mau ke dapur dulu, mau beres-beres dapur. Jangan nakal kamu loh. Kamu punya mainan kayak gini nggak, Bianca? Aku cuma punya satu boneka, tapi udah lama. Oh, cuman punya boneka. Kayak aku dong, punya 1, 2, 3. Kamu mau pinjam ini nggak satu? Mau, aku boleh pinjam pesawatnya nggak? Ah, mau yang pesawat ya? Nih, pakai aja. Jamal, Iya, Mak. udah kamu main sendiri aja, Jamal, jangan pinjam. Nggak jadi ya, Bianca. Nanti rusak. Ini masih baru. Iya, nggak apa-apa, Kak. Iya. Iya. Bi, aku izin pulang ke rumah dulu ya, Bi. Loh, kok pulang? Emangnya Abu Jana udah jemput kamu, Bianca? Belum, Bi. Soalnya aku ada PR, aku belum ngerjain PR-nya. Oh, ya udah kalau gitu, nggak apa-apa, pulang aja. Makasih ya, Bi, udah dibolehin main di sini. Aku pulang dulu. Dari pagi kayak pulangnya. Daripada kayak gini, mending aku ditinggal sendirian aja di rumah. Gara-gara di pintu. Gara-gara asik nonton sampai nggak lihat ada pintu. Emangnya kakak nonton apa sih? Ini loh, aku lagi nonton drakor terbaru judulnya Perfect Family. Kalian tahu nggak? Hah? Perfect Family? Dramanya kayak apa itu, Kak? Aduh, dramanya itu hampir mirip kayak Penthouse sama Sky Castle. Kalian udah nonton belum? Wih, spoiler dong, Kak. Jadi ceritanya tuh kayak gini nih. Ada 2 anak perempuan yang tinggal di panti asuhan. Mereka itu udah berteman dari kecil, namanya Suyeon sama Sunhui. Tiba-tiba panti asuhannya itu kebakaran dan si Suyeon itu mengalami luka bakar di bagian kepalanya. Sedangkan si Sunhui itu diadopsi sama keluarga yang kaya raya banget. Nah, beberapa tahun kemudian si Suyeon itu pindah ke sekolah yang sama dengan Sunhui. Dia berniat buat balas dendam sama si Sunhui. Nah, si Suyeon ini pengen banget ngerebut apa yang udah dimiliki sama Sunhui, mulai dari keluarga yang harmonis sampai teman-teman yang baik. Dan kalian tahu nggak yang paling darknya? Aduh, pokoknya kalian harus nonton deh. Nontonnya di mana, Kak? Ya di Lock lah. Karena di Lock semua penonton bisa jadi VIP member dan bebas nonton semua film tanpa iklan. Caranya gimana? Gampang banget, tinggal masukin kode PNEAAI9K. Gimana? Gampang kan? Udah, tunggu apa lagi? Buruan nonton film yang kalian suka cuma di Lock.